wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 dan dari kelompok 2 metode penelitian pendidikan yang akan membahas tentang populasi dan sampel serta skala pengukuran dan instrumen penelitian. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita saksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hadiani. Saya NPM 16. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan waktu untuk saya melanjutkan presentasinya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian populasi. Yang pertama itu menurut SAK 1978 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang telah ditetapkan. Lalu menurut Strukman menyatakan bahwa populasi atau target populasi adalah kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan. Jadi populasi itu adalah salah satu hal yang esensial dan perlu mendapatkan perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya. Nah, lalu poin yang kedua itu adalah pengertian sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Nah, sampel ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Lalu di sini ada beberapa ciri sampel yang baik. Yang pertama itu, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua itu, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut. Yang ketiga, besar ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel. Yang pertama itu harus representatif atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Yang kedua itu besar sampelnya itu harus memadai. Nah, lalu poin yang ketiga itu jenis-jenis populasi. Nah, ada beberapa populasi yang berdasarkan atas jumlah yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu populasi terbatas atau definite. Nah, yaitu objek peneliti yang dapat dihitung seperti jumlah mahasiswa, lalu jumlah ternak, seperti luas area sawah juga termasuk mungkin ya. Pokoknya yang dapat dihitunglah, yang dapat gampang dihitung oleh kita. Nah, lalu ada populasi tak terbatas atau indefinite, yaitu objek peneliti yang mempunyai jumlah tak terbatas. Jadi ini kebalikannya dari populasi definite. Tak terbatas itu atau yang sulit dihitung ya, kayak misalnya air, angin, lalu padi di sawah. Nah, itu kan sulit untuk dihitung ya oleh kita gitu. Nah, lalu yang kedua itu populasi berdasarkan atas turunan dan populasi terbatas tetap dengan ruang lingkup yang bersempit yang digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil peneliti berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Nah, lalu yang kedua itu populasi tersedia atau assailable population, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan peneliti dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis ini. Lalu yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi untuk membentuk sumber data.
Yang pertama itu populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentukannya memiliki sifat yang sama. Nah, populasi semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan. Lalu yang kedua itu populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi di mana membentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang teknik sampling. Teknik sampling itu sendiri mempunyai teknik sampling itu yaitu teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis. Nah, pada dasarnya teknik sampling ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, teknik sampling itu sendiri yang artinya adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama dalam setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi 4 poin. Poin yang pertama ada simple random sampling. Kenapa dikatakan simple? Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu sendiri. Nah, cara demikian dilakukan jika populasinya homogen. Nah, poin yang kedua yaitu ada proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan starata secara proporsional. Nah, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstarata, maka populasi pegawai itu juga berstarata. Nah, lanjut poin yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstarata tetapi kurang profesional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, dan 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil keduanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, lanjut. Poin yang keempat yaitu ada cluster sampling atau area sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka, pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Oke, ngerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, kita kasih contoh dari area sampling ini. Misalkan di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random, tetapi perlu diingat karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstarata atau tidak sama ya, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat dan ada yang tidak. Ada yang mempunyai hutan banyak dan ada yang tidak. Ada yang kaya bahan tambang, ada juga yang tidak. Karena semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Lanjut, itu udah poin yang keempat. Berarti kita sekarang membahas tentang non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi itu dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampling ini meliputi satu, sampling sistematis. Nah, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalkan anggota populasi terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5 untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Oke. Ngerti ya? Lanjut, poin yang kedua ada sampling kuota. Nah, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi sampai jumlah kuota yang tadi kita inginkan itu. Nah, contohnya akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Lanjut, ada sampling insidental. Nah, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, jadi ini mah kebetulan aja, kebetulan kita akan meneliti sesuatu, ketemu dengan orang, dan kita menganggap bahwa orang itu adalah yang cocok sebagai sumber data, ya langsung aja dilakukan penelitian. Nah, lanjut poin selanjutnya itu sampling purposive. Nah, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, misalkan akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel suatu makanan gitu aja. Ya contohnya seperti ini, ada teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya melakukan penelitian tentang makanan, maka yang diambilnya orang yang ngerti tentang makanan gitu. Nah, poin selanjutnya yaitu sampling jenuh. Nah, sampling ini biasanya semuanya dijadikan sampel. Nah, ini dikarenakan jumlah populasinya relatif kecil, kurang lebih dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahannya yang sangat kecil. Nah, istilah sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Lanjut, yang terakhir ada Sobal sampling. Sobal sampling adalah teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian kita lanjut poin selanjutnya, yaitu tentang menentukan ukuran sampel. Kita bisa menyebut ukuran sampel adalah jumlah sampel itu sendiri gitu. Yang jadi pertanyaannya, berapa jumlah sampel yang paling tepat digunakan dalam sebuah penelitian? Nah, biasanya dalam menentukan jumlah sampel, kita menggunakan tabel jumlah populasi tertentu yang dikembangkan Isaac dan Michel dalam jumlah tingkat kesalahan. Kesalahannya yaitu 1%, 5%, sampai 10%. Kita lanjutkan lagi, yaitu poin F, contoh menentukan ukuran sampel. Nah,
Contohnya, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Contohnya, kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 populasi berserta. Nah, dengan menggunakan tabel yang tadi, bila jumlah populasi 1.000 orang kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Karena populasi berserta, maka sampelnya juga berserta. Nah, sertanya dibentuk menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi berdasarkan perhitungan dengan cara berikut. Ini jumlah sampel untuk kelompok S1 14 orang, sarjana muda 83 orang, SMK 139 orang, SMP 14 dan SD 28. Nah, oke, sekarang beralih dengan saya, Andra, pemateri ketiga. F. Cara pengambilan anggota sampel. Cara pengambilan anggota sampel itu dengan cara random. Nah, pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Jika pengambilan anggota sampel ini dengan undian, maka per anggota sampel dikasih urutan satu per satu. Lalu ada G, macam-macam skala pengukuran. Sebelum ke macam-macam skala pengukuran, kita ke pengertiannya dulu. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk alat ukur atau menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, skala pengukuran ada 4 macam. Yang pertama, ada skala Likert, di mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, yang kedua ada skala Guttman, di mana skala Guttman ini atau skala tipe ini akan didapatkan jawaban yang amat tegas, seperti ya atau tidak, benar atau salah, negatif atau positif, dan yang lain-lainnya. Lalu ada skala semantik diferensial. Nah, di mana semantik diferensial ini yaitu skala yang pengukurannya yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Dan ataupun sebaliknya gitu ya guys. Nah, lalu yang keempat ada ranting skala, di mana ranting skala ini atau skala pengukuran ini tuh pengukuran yang telah dikemukakan oleh 3 skala tadi. Namun data yang diperolehnya itu, semua data yang diperoleh oleh skala tadi itu adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan oleh ranting skala. Nah, kayak gitu ya guys kurang lebihnya. Lalu ada H, di mana H ini itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Nah, ada juga jenis-jenis
Lalu ada jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada tes, yang kedua ada angket atau kuesioner, yang ketiga ada interview atau wawancara, yang keempat ada observasi, yang kelima ada skala bertingkat, dan yang keenam ada dokumentasi. Lalu ada I, cara menyusun instrumen. Cara menyusun instrumen ini atau titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitiannya itu yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Dede Wardani dari PGSD 4A. Saya akan menjelaskan tentang contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Contoh judulnya yaitu Gaya dan Situasi Kepemimpinan Kepala Sekolah serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi sekolah. Judul tersebut terdiri atas dua variabel, independen dan satu variabel independen. Masing-masing instrumennya adalah: satu, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan; dua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan; tiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besoknya tetap berwarna merah. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil data penelitian yang menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian harus mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen yang mengukur variabel yang diteliti. Instrumen-instrumen dalam ilmu alam, misalnya meteran, termometer, timbangan, biasanya telah diakui validitasnya dan reliabilitasnya, kecuali instrumen yang sudah rusak dan palsu. Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang baku atau standar.
karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi banyak juga yang belum baku, bahkan belum ada. Untuk itu, maka peneliti harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Meteran yang putus di bagian ujungnya bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama, reliable, tetapi selalu tidak valid. Hal ini disebabkan karena instrumen atau meteran tersebut rusak. Penjual jamu berbicara di mana-mana kalau obatnya manjur, reliable, tetapi selalu tidak valid karena kenyataannya jamunya tidak manjur. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Validitas internal, instrumen yang berupa tes harus memenuhi konstruksi validity atau validitas konstruksi dan konten validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi atau konstruk. Sutrisno Hadi 1986 menyamakan konstruk validity sama dengan logical validity atau validity by definition. Instrumen yang mempunyai validitas konstruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya, akan mengukur efektivitas organisasi. Maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas organisasi. Setelah itu disiapkan instrumen dahulu. Setelah itu kita siapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi sesuai dengan definisi yang telah dirumuskan itu. Instrumen yang harus mempunyai isi konten validity adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar atau achievement dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan atau efektivitas, maka instrumen harus disusun. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas kontrak atau konstruks validity. Untuk menguji validitas kontrak dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan atau efektivitas, maka instrumen harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruk atau konstruk validity. Untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan
ada perbaikan dan mungkin dirombak total. Setelah pengujian konstruk dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Berikut ini diberikan contoh analisis faktor untuk menguji konstruk validity. Misalnya, akan dilakukan pengujian konstruk validity melalui analisis faktor terhadap instrumen untuk mengukur prestasi kerja guru. Jadi dalam hal ini, variabel penelitiannya adalah prestasi kinerja berdasarkan total hasil konsultasi ahli indikator prestasi kerja pegawai meliputi 2 faktor, yaitu kualitas hasil kerja dan kecepatan kerja. Selanjutnya, indikator atau faktor kecepatan kerja dikembangkan menjadi 3 pertanyaan dan kualitas kerja dikembangkan menjadi 4 butir pertanyaan. Instrumen yang terdiri 7 butir pertanyaan. Selanjutnya diberikan kepada 5 guru sebagai responden untuk menjawabnya. Seperti telah dikembangkan atau dikemukakan bahwa analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas, maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Yang kedua yaitu pengujian validitas isi atau content validity untuk instrumen yang berbentuk tes. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Secara teknis pengujian, validitas konstruk dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matriks pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor butir atau item, pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Yang ketiga yaitu pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal di instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang telah terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai, maka kriteria kerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Dan yang poin kedua yaitu pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes, retest, atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik terbaru atau tertentu. Menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Yang pertama yaitu tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali
pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Dan yang kedua yaitu ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah instrumen atau pertanyaan yang secara bahasanya berbeda tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat diekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja pada lembaga ini? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan dengan sekali saja, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Dan yang ketiga yaitu gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama. Dan kedua, reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, akan dapat dianalisis 6 koefisien reliabilitas. Bila ke 6 koefisien. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, akan dapat dianalisis 6 koefisien reliabilitas. Bila ke 6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Dan yang terakhir yaitu internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown atau Spear-Loeb, KR20, KR21, dan Anopa-Hoy. Sekian pemaparan pemateri dari saya. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup WA nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang skala dan sampel. Ya, sih skala dan Teknik sampling adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye.